Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua pada mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kelima kali ini nanti kita akan membicarakan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Di minggu kemarin, tentunya kalian sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nanti di sini kita juga akan memfokuskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa seperti apa. Nah, oke, kita lanjutkan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Seperti yang kalian ketahui, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental. Artinya apa? Artinya di sini bahwa hukum dasar yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu apa? Pancasila. Kita lanjutkan, kalau tadi kita membicarakan Pancasila sebagai dasar negara, nah kali ini kita lanjutkan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Seperti yang kalian ketahui, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Kalian tentunya tahu bahwa Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Dengan kata lain, Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung di dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang dimiliki di Indonesia. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita uraikan satu persatu. Pancasila sebagai dasar negara, implementasinya seperti apa? Digunakan untuk apa saja? Nah, yang pertama, yaitu untuk mendukung upaya pemerintah di dalam menegakkan hukum dengan cara mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, mendukung penyelenggaraan pemilu dengan menjaga ketenangan dan keamanan baik di lokasi kampanye maupun di lokasi pelaksanaan pemilu. Tentunya kalian tahu sebentar lagi juga Tuban melaksanakan pemilihan kepala daerah. Jadi, otomatis di sini rambu-rambunya kita pakai. Yang ketiga, sebagai dasar negara, Pancasila memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan atau melaksanakan permusyawaratan. Yang keempat, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan tanggung jawab. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara diimplementasikan dengan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Anak-anakku semua, kita lanjutkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, implementasi atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat dan juga skala yang lebih luas yaitu lingkungan bangsa dan negara. Saya berikan contoh untuk yang lingkungan keluarga. Sikap seperti apakah yang akan kita laksanakan sehubungan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kita lihat di lingkungan keluarga. Yang pertama, berperilaku hidup sederhana. Yang kedua, selalu tekun dalam beribadah, menjaga kerukunan dalam keluarga, bertenggang rasa jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, serta menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Di lingkungan sekolah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghormati guru dan sesama teman. Kemudian, rajin belajar untuk meraih prestasi, selalu mengikuti upacara bendera dengan tertib, berdisiplin, mematuhi tata tertib sekolah, serta aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya,
lingkungan masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan, ikut bergotong royong, atau juga menggunakan hak milik kita, tetapi tidak dengan memeras orang lain. Terus saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan. Mencegah pencemaran lingkungan, membersihkan saluran pembuangan dari sampah untuk mencegah banjir pada musim hujan. Makanya perlu digalakkan adanya gotong royong. Yang terakhir, yang keempat, yaitu lingkungan bangsa dan negara. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mencintai dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, tumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Ingat, orang bijak akan selalu menggunakan segala sesuatunya pada yang sesuai atau yang tepat dengan membayar pajak. Karena seperti yang kalian ketahui, pajak salah satu aset atau salah satu hal yang dipakai untuk membiayai kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ingat, negara Indonesia adalah negara hukum. Terus berikutnya, memihak negara-negara yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya, serta mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, dan sebagainya. Pancasila, sila kedua. Oke, anak-anak, untuk pertemuan ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita akan berlanjut di minggu depan pada bab yang baru. Semoga materi yang singkat ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya, jangan lupa lihat materi yang ada di Taruna Sinau. Jangan lupa untuk selalu belajar, tetap semangat walaupun kita berada pada kondisi yang seperti ini. Semoga kita akan mendapatkan hikmah dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.